Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rahayu dari kelas 2 CS1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Second Meaningful Journal yang berjudul Hadis dan Tafsir tentang tematik hadis dan tafsir tematik tentang kesehatan. Oke, baik, di sini yang pertama ada akal sehat. Akal yaitu potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai hasil dari adanya potensi pengikat atau khasiat Robi yang ada pada otak manusia. Potensi ini adalah menghukumi atas realita, yaitu pemindahan penginderaan terhadap realita pada otak beserta adanya informasi-informasi terdahulu yang menafsir realita ini. Manusia dengan potensi ini berpikirnya mengungguli hewan. Jadi manusia itu berpikirnya itu jauh lebih pintar daripada hewan. Yang pertama ada akal atau al-aqlu yang mempunyai 4 komponen atau unsur. Yang pertama itu ada otak yang sehat, yang kedua realita dan terindra atau waki, terus juga ada inta atau al-hawas, dan informasi-informasi sebelumnya atau bisa disebut maklumat sabiko. Terus ada yang dimaksud dengan al-jinatu, al-ilmu, yang diberikan pengetahuan adalah mereka yang beriman dan menghiasi diri mereka dengan pengetahuan. Terus dalam surat Allah ayat 35 ayat 27 sampai 28 Allah menguraikan sekian banyak makhluk ilahi yang fenomena alam. Lalu ayat tersebut ditutup dengan menyatakan bahwa yang takut dan kagum kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya hanyalah ulama, dan ia menunjukkan bahwa ilmu dalam pandangan Al-Quran bukan hanya ilmu agama. Di sisi lain juga menunjukkan bahwa ilmu haruslah menghasilkan khosyah, yakni rasa takut dan kagum kepada Allah, yang pada gilirannya mendorong yang berilmu untuk mengamalkan ilmunya serta bermanfaat untuk kepentingan makhluk. Rasulullah sering kali berdoa, "Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat." Jadi ilmu ini haruslah kalian untuk membagikan atau juga bisa memberi ilmu kepada orang yang tidak berilmu. Semua manusia berilmu, tapi alangkah baiknya kita mengutarakan atau mengamalkan ilmu serta manfaat untuk kepentingan makhluk-makhluk lain. Jadi karena ada pepatah yang mengatakan kalau di Sunda yaitu ilmu teh henteu berat dibabawa. Jadi harusnya kita mengamalkan ilmu tersebut. Oke, baik, yang selanjutnya ada kesehatan jasmani. Yang pertama ada ciri-ciri khas kebutuhan jasmaninya manusia. Yang pertama yaitu munculnya karena dorongan dari dalam internal atau dari dalam sebagai hal yang alami. Contohnya kebutuhan manusia untuk makan didorong oleh rasa lapar. Terus kebutuhan untuk minum didorong oleh rasa haus. Kebutuhan untuk istirahat didorong oleh rasa kantuk. Kebutuhan untuk dibuang hajat didorong oleh rasa kebelet. Terus yang kedua yaitu jika tidak dipenuhi akan beresiko secara fisik, bisa sakit bahkan menimbulkan kematian. Contohnya manusia butuh makan saat lapar, butuh minum ketika haus, butuh istirahat manakala ngantuk, dan butuh buang air besar atau kecil saat kebelet. Jika masing-masing kebutuhan itu tidak segera dipenuhi, tentu akan beresiko buruk bagi manusia secara fisik, bahkan bisa menimbulkan kematian. Realitas kehidupan atau kebutuhan jasmania pada manusia ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surat Ar-Rum ayat 30, surat ayat 23, surat Al-Mu'min ayat 33, surat Al-Maidah ayat 3. Apa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah dalil yang menunjukkan kasih sayang karena hikmahnya menghendaki agar manusia diam pada waktu tertentu untuk beristirahat dan bertebaran lagi pada waktu lain untuk maslahat agama dan di dunia mereka. Dan hal itu tidaklah sempurna kecuali dengan adanya pergantian malam dan siang. Zat yang terdiri mengatur itu adalah yang berhendak atau diibadahi, yakni mendengar sambil memikirkan. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir yaitu naluri.
Apa sih itu naluri? Naluri itu sama saja dengan insting atau sinonimnya dari insting. Insting adalah penginderaan terhadap fakta dengan perantara indera, sehingga ia bisa mengidentifikasi sesuatu apakah bisa memenuhi kebutuhannya atau tidak. Naluri manusia adalah khasiat yang mungkin fitrah penciptaan supaya manusia bisa mempertahankan eksistensinya, keturunan dan mencari petunjuk untuk mengenai keberadaan Sang Pencipta. Keberadaan dengan kebutuhan jasmani, kehidupan yang bersifat naluri ya, memiliki ciri-ciri. Yang pertama, munculnya karena adanya rangsangan dari luar. Rangsangan ini bisa berupa realitas dan bisa juga berupa pemikiran. Contohnya, seorang lelaki normal dan serta-merta bangkit hasrat seksual saat melihat realitas berupa wanita cantik yang auratnya terbuka dan berpakaian seksi. Seorang akan bekerja mencari makan untuk mempertahankan hidupnya. Seseorang akan berdoa kepada Tuhan saat ditimpa kesulitan dan lain-lain. Baik, yang kedua, jika tidak segera dipenuhi hanya beresiko secara psikis, tidak secara fisik ya. Ingat-ingat, tidak segera dipenuhi beresiko secara psikis, tidak secara fisik. Contohnya, seorang yang bangkit dari hasrat seksual tidak akan mendapat risiko sakit secara fisik atau risiko kematian ketika hasratnya tidak dipenuhi. Seorang yang tidak bekerja mencari nafkah tidak akan mendapatkan risiko secara fisik atau risiko kematian saat dirinya tidak bekerja atau tidak punya pekerjaan. Terus, seseorang juga tidak akan mendapatkan risiko secara fisik atau beresiko kematian jika dirinya tidak berdoa kepada Tuhan saat ditimpa kesusahan dan lain-lain. Tidak adanya pemenuhan masing-masing naluri ini hanya akan terdampak buruk secara psikis, tidak secara fisik. Masing-masing naluri manusia ini bersifat laten atau tersembunyi. Namun demikian, keberadaannya bisa ditunjukkan oleh sejumlah gejala yang khas mungkin. Naluri beragama misalkan ditunjukkan oleh gejala-gejala berupa sikap manusia yang selalu bergantung pada sesuatu yang dianggap lebih berkuasa atas dirinya, menyucikan sesuatu atau taktis, menyembah sesuatu atau ibadah dan lain-lain. Naluri melestarikan keturunan ditunjukkan oleh gejala berupa kecenderungan seksual, sifat kebapaan pada manusia, sifat keibuan kepada wanita, dan lain-lain. Naluri mempertahankan eksistensi diri ditunjukkan oleh supaya manusia untuk bekerja, mencari makan, menuntut ilmu untuk memperluas pengetahuan atau menambah keterampilan ya. Nah, gejala marah ketika dihina, sedih saat dicaci, senang dan gembira manakala dipuji atau dipuja, membela diri atau melawan diri ketika hendak dicederai atau secara fisik ya, kayak berantem gitu, dan lain-lain juga merupakan penampakan dari naluri ini. Realitas keberadaan naluri manusia ini juga diakui Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 124, surat Yusuf ayat 24, Az-Zumar ayat 4, yang artinya apabila manusia ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa kepada Allah dan untuk menghilangkannya sebelum itu. Terus, dan dia juga mengatakan mengada-adakan sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu, sementara waktu sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Surat Az-Zumar ayat 8. Al-Imam Bukhari rahimahumullah di dalam sahihnya membuat sebuah bab dengan judul dibencinya beribadah secara berlebihan. Kemudian beliau membawakan hadis Aisyah radhiyallahu anha
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha. Pada waktu itu ada seorang manusia di sisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah wanita itu? Aisyah menjawab, Fulanah, dia sedang menceritakan tentang lamanya sholat malamnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing, cegahlah dia, hendaklah kalian beramal sesuai dengan kemampuannya. Demi Allah tidak akan jemu sampai kalian sendiri yang merasa jemu. Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan juga bahwa ibadah yang paling beliau senangi adalah ibadah yang selalu dijaga oleh pelakunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin sekian review jurnalis saya tentang tafsir dan hadis tematik tentang kesehatan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.